Oke, anak-anakku sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, salam sejahtera bagi kita semua. Gimana kabarnya nak? Sehat ya semuanya ya? Sehat. Sehat. Oke, besar harapan Bapak kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kalian berada, dan tidak lupa tetap bisa bersyukur dalam kondisi apapun ya. Tak lupa Bapak selalu mengingatkan anak-anakku sekalian kalau misal untuk tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun kalian berada dengan cara mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir, kemudian menggunakan masker, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas ya, dan jangan lupa makan makanan yang cukup. Kalau lapar makan, kalau nggak lapar, meskipun nggak lapar usahakan tetap ada nutrisi yang atau asupan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kalian ya, karena dengan kondisi yang seperti saat ini, salah satu upaya yang bisa kita lakukan adalah melakukan dengan cara hal-hal yang sederhana, dan salah satunya adalah menjaga diri kita tetap dalam kondisi sehat ya. Kalau bisa sambil berolahraga, bangun tidur, beres-beres kamar, nah itu juga salah satu bentuk olahraga juga. Jadi perbanyak aktivitas, jangan cuman mager meskipun kondisinya lagi pembelajaran secara daring seperti ini anak ya. Oke, nah setelah kemarin kita membahas mengenai desa dan kota ya, kita akan masuk ke materi berikutnya. Tapi sebelum kita masuk ke materi berikutnya, Bapak pengen mereview hasil pembelajaran kemarin ya nak. Jadi Bapak pengen nanya-nanya kepada kalian terkait materi yang sudah kalian dapatkan kemarin. Bapak pengen nanya dulu nih sama Erik, Dominikus Erik. Ya Pak. Oke Erik, pengen nanya Erik. Kemarin kita mempelajari tentang yang namanya desa dan kota ya Erik ya. Nah, kalau pengertian desa ya setahu Erik kemarin apa dari yang sudah disampaikan oleh Bapak Erik? Desa itu adalah Nah, sambil buka catatannya boleh, Rik. Wilayah yang keseluruhannya tidak apa? Tidak merata, Pak. Wilayah yang seluruhannya tidak merata. Tidak meratanya itu dalam artian kata apa, Rik? Kalau menurut Erik, tidak meratanya itu di bidang apa? Seperti wilayahnya, Pak. Wilayah yang satu dengan yang lain. Oke, bisa dikatakan kalau desa itu secara pembangunan mungkin ya, pembangunannya itu tidak terlalu merata. Oke, bisa seperti itu. Karena secara keseluruhan, wilayah desa itu merupakan wilayah yang tidak terbangun. Ya, tapi ada yang wilayah terbangun, tapi ada juga wilayah yang tidak terbangun. Ya, oke, terima kasih Rik. Lanjut, gantian. Bapak pengen nanya sama Hilda, Lutfia Hilda. Lutfia. Nah, bisa dengar suara Bapak? Oke, kalau enggak Anastasia. Nah, Anastasia, boleh di-unmute sebentar, Nak? Iya, Pak. Oke, Bapak pengen nanya, Nak. Ciri-ciri desa itu apa aja, Nak? Kemarin. Kalau dari tingkat pendidikannya, di desa itu bagaimana? Ciri-ciri. Dari tingkat pendidikannya, kalau di wilayah desa itu gimana? Dari tingkat pendidikan itu memiliki taraf pendidikan yang masih tergolong rendah. Oke, good, thank you. Lanjut, gantian. Bapak pengen nanya sama Nancy. Nancy, boleh di-unmute sebentar? Iya, Pak. Oke, kalau dari segi pekerjaannya atau mata pencarian masyarakat di wilayah pedesaan, mayoritas sebagai apa, Nak? Kalau di daerah pedesaan, masyarakatnya mayoritas bekerja sebagai buruh atau petani. Oke, buruh atau petani bisa. Selain buruh atau petani ada lagi nggak? Pekerja serabutan. Pekerja serabutan bisa. Kalau wilayah pedesaannya terdapat di wilayah sungai atau pesisir pantai? Nelayan. Nah, itu ya. Oke, terima kasih Nancy. Iya, Pak.
Selanjutnya gantian Bapak pengen nanya sama Niko Alfian. Niko. 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 Wah, Nikonya ngilang nih kemana Niko? Oke deh, Bapak pengen nanya sama Eka Rifai. Kak, bisa dengar suara Bapak, Kak? Eka Rifai. Halo, Kak. Kok pada nggak respon ini? Coba. Iya. Oke, coba ganti deh. Kalau nggak Hanif Ayub. Hanif. Ya, Pak. Oke, Bapak pengen nanya, Nif. Terkait pola permukiman di wilayah pedesaan. Kemarin kan ada 3 ya, Bapak sebutkan ya, wilayah permukiman di wilayah pedesaan ya. Ada apa aja, Nif? Kemarin, Nif? Kalau di wilayah pegunungan biasanya gimana? Pola pemukiman. Kalau di wilayah pegunungan kemarin gimana? Kan Bapak sebutkan kemarin ada 3 tuh. Masih ingat nggak? Ayo. Lupa, Pak. Lupa. Oke. Kan kemarin itu di wilayah permukiman itu ada 3. Ada yang memanjang, ada yang mengelompok, dan ada yang menyebar. Ya kan? Oke, sekarang Bapak pengen nanya, kalau di wilayah Tawangmangu kira-kira pola permukimannya seperti apa? Apakah menyebar, mengelompok, atau memanjang? Memanjang. Oke, mohon maaf Bapak koneksinya agak-agak putus-putus ya. Oke, Nif. Halo, Nif. Halo, Pak. Oke, kalau di Tawangmangu gimana pola permukimannya, Nif? Kira-kira? Tawangmangu itu memanjang. Memanjang. Oke, kenapa memanjang menurut Hanif? Oh, bukan, Pak. Menyebar. Nah, kenapa Karena menyebar? termasuk wilayah pegunungan, sehingga wilayahnya cenderung terpisah-pisah. Nah, berarti dia memiliki kemiringan lereng yang tidak merata, betul ya? Ya. Oke, good. Terima kasih Hanif. Lanjut. Sama, Pak. Bapak pengen nanya dulu sama Devi Agustina. Devi. Bisa dengar suara Bapak, Dev? Devi. Halo, Dev. Halo. Oke, ya udah nggak apa-apa kalau misalkan gitu ya. Kalau sudah tidak ini kita akan coba lanjutkan ya. Setelah kemarin kita membahas mengenai yang namanya desa maupun kota. Nah, sekarang Bapak pengen sedikit menjelaskan kembali Jadi sedikit kita akan membahas materi yang baru ya. Kemarin kan sebenarnya materi utama kita itu adalah mengenai interaksi antara desa dan kota. Betul? Nah, sekarang Bapak akan masuk ke penjelasan materi berikutnya, yaitu mengenai interaksi antara desa dan kota. Oke, sebentar. Bapak pilihkan dulu. Oke, sudah terlihat belum, Nak? Sharing ininya? Share materinya dari PowerPoint-nya sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai interaksi. Apa itu interaksi? Di antara menurut kalian, apa yang dimaksud dengan interaksi? Silahkan. Ingin berpendapat? Monggo. Saya, Pak. Boleh, silahkan. Siapa itu? Timbal. Gimana, Nak? Interaksi adalah hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi satu sama lainnya. Oke, hubungan timbal balik antara yang mempengaruhi satu sama lainnya. Oke, terima kasih, Nak. Good. Ada lagi mungkin yang mau berpendapat terkait apa itu interaksi? Apa itu interaksi? Jeng. Apakah kita itu berinteraksi seperti ini? Iya. Iya. Menurut Dwi Puspita betul, iya.
Berarti kan sebenarnya contoh simpel dari interaksi itu adalah seperti ini ya. Ada hubungan timbal balik, kata kuncinya hubungan timbal balik. Jadi ada, kalau bahasa ininya ada take dan give-nya. Kalau misalkan hanya Bapak menjelaskan saja kepada kalian, kalian tidak merespon, itu bukan bentuk interaksi, karena tidak ada hubungan timbal baliknya. Karena tidak ada timbal balik dari kalian. Apakah kalian sudah paham terkait materi yang sudah Bapak sampaikan? Apakah tidak ada pertanyaan terkait materi yang Bapak sampaikan? Nah, itu juga bisa dikatakan sebagai bukan sebuah bentuk interaksi. Jadi interaksi itu minimal komunikasi antara dua arah. Misalkan Bapak dengan salah satu peserta di antara kalian, atau Bapak dengan Erik, atau Bapak dengan Ana berkomunikasi. Bapak aja ngomong terus sama Erik, Erik tidak membalas atau tidak merespon, itu bukan bentuk interaksi. Seperti itu. Jadi interaksi itu bisa dipastikan hubungan timbal balik, harus ada seenggaknya komunikasi antar dua arah, ya. Dan biasanya itu juga saling mempengaruhi satu sama lain. Oke, kembali lagi ke materinya. Jadi interaksi itu adalah suatu jenis tindakan yang terjadi ketika dua objek atau lebih saling mempengaruhi. Nah, tadi ya, saling mempengaruhi atau memiliki efek satu sama lain. Itu menurut Wikipedia, ya. Jadi apabila ada, ya tadi yang Bapak bilang, ada aksi, ada reaksi. Itu merupakan salah satu bentuk dari interaksi. Nah, atau interaksi juga bisa dikatakan sebagai suatu hubungan timbal balik, saling memberikan pengaruh satu sama lain, seperti yang tadi disampaikan oleh Ana, yang dapat menimbulkan fenomena baru. Nah, tadi ya, jadi dari hasil interaksi tersebut, pastinya akan menimbulkan sebuah fenomena yang baru. Sebagai contoh, kalau misalkan, ini kan ngomongin kota dan desa, apakah kota dan desa itu saling berinteraksi kemarin? Iya. Nah, apa hasilnya? Fenomena baru apa yang akan timbul akibat interaksi antara desa dan kota? Secara simpel. Apa? Iya. Apa coba hasil dari interaksi antara desa dan kota secara simpelnya? Kerjasama antar desa dan kota. Good, Dandi. Kerjasama antara desa dan kota. Tepat sekali. Selain itu kira-kira apa? Fenomena baru yang muncul akibat interaksi desa dan kota. Mungkin bisa kita lihat sehari. Apa itu? Pergerakan sosial. Nah, pergerakan sosial. Good, Nancy. Atau bahasa simpelnya, bahasa ilmiah simpelnya apa itu? Pergerakan. Move. Move bisa. Pergerakan yang berkaitan antara desa dan kota. Apa itu? Imigrasi, apa sih? Apa, yo? Transmigrasi. Masuk transmigrasi. Yakin. Urbanisasi. Urbanisasi. Pat Nova. Nah, Maaf, itu. Ini nggak apa-apa. Bagus. Jadi ada komunikasi ya. Nah, jadi interaksi antara desa dan kota itu menghasilkan sebuah fenomena baru. Contohnya apa? Ya itu tadi, urbanisasi. Transportasi energi, transportasi ilmu pengetahuan itu pun merupakan bentuk atau hasil fenomena yang timbul akibat interaksi antara desa dan kota. Seperti itu, ya. Bisa dipahami ya sampai sini ya? Bisa. Oke. Lanjut. Berikutnya, kalau kita membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi antar wilayah. Oke. Nah, kira-kira apa sih hal yang mempengaruhi interaksi antar wilayah tersebut? Ada yang mau menyebutkan? Oke. Faktor yang mempengaruhi kemarin apa saja? Faktor yang mempengaruhi kira-kira apa saja? Ayo, ada 3. Faktor yang mempengaruhi pertama, adanya wilayah yang saling melengkapi. Nah, tadi ya, kan interaksi itu kan ada minimal 2 wilayah ya. Jadi, misalkan Bapak memberikan sesuatu kepada si A memberikan sesuatu kepada Bapak. Nah, itu berarti yang namanya interaksi. Ada wilayah yang saling melengkapi. Atau misalkan wilayah A kekurangan potensi X, wilayah B kekurangan potensi Z. Wilayah A memiliki potensi berlebih di bidang Z, wilayah B memiliki potensi berlebih di bidang X. Nah, itu kan saling melengkapi. Timbullah yang namanya interaksi. Seperti itu. Ya, itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua adalah adanya kesempatan untuk berinteraksi. Ya, tadi Bapak bilang karena si A kekurangan X kelebihan Z, si B kelebihan X kekurangan Z, ada kemungkinan, ada kesempatan untuk berinteraksi sehingga timbullah interaksi dan mereka saling melengkapi. Seperti itu, ya. Bisa dipahami ya? Itu faktor yang kedua.
Dan faktor yang ketiga itu adalah adanya kemudahan untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Berarti kalau adanya kemudahan untuk berpindah terkait dengan apa menurut kalian? Terkait Adanya dengan kemudahan transportasi. transportasi tepat sekali, atau sarana dan prasarana, seperti itu. Nah, ini faktor yang mempengaruhi interaksi. Nantinya dari faktor yang mempengaruhi interaksi tersebut muncullah macam-macam interaksi. Nah, wilayah A, nah yang tadi Bapak jelaskan ya, wilayah A surplus sumber daya X minus sumber daya Y. Wilayah B surplus sumber daya Y minus sumber daya X. Nah, wilayah A dan B ini merupakan bentuk interaksi karena mereka saling melengkapi, ya. Sehingga wilayah A disebut dengan regional complementary. Merupakan faktor interaksi wilayah yang disebabkan oleh wilayah-wilayah yang saling melengkapi karena adanya perbedaan sumber daya alam. Ya, interaksi antara A dan B itu yang namanya regional complementary. Nah, kemudian ada nih, kalau misalkan bahasa kekiniannya ada orang ketiga. Orang ketiganya itu adalah wilayah C. Wilayah C ternyata dia memiliki surplus sumber daya X dan surplus sumber daya Y. Akhirnya si wilayah C memberikan surplus tersebut ke wilayah A, si X-nya, dan ke wilayah B untuk si Y-nya. Nah, otomatis interaksi antara wilayah A dan B mengalami pelemahan. Nah, itulah yang dimaksud dengan ini dia, spatial transfer ability. Sorry. Bentar. Kok? Nah, sorry, bukan spatial transferability, tapi dia adalah intervening opportunity. Merupakan faktor interaksi yang disebabkan oleh adanya pihak ketiga sehingga mempengaruhi interaksi antar wilayah. Jadi kalau A dan B itulah yang dimaksud dengan interaksi, yang dimaksud dengan regional complementary. Kalau C memberikan ke A dan ke B itu namanya adalah intervening. Kalau misalkan bahasa simpelnya intervensi, ya kan? Jadi si wilayah C karena punya berlebih dia mengintervensi interaksi si A dan B, gitu ya, karena dia memiliki kelebihan nih, sehingga mengakibatkan interaksi antara A dan B mengalami pelemahan. Dan spatial transferability merupakan faktor interaksi yang disebabkan oleh adanya kemudahan berpindah dalam ruang. Itu yang tadi faktor yang ketiga ya, seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya Bapak akan menjelaskan terkait pengaruh interaksi antara desa dan kota. Tapi sebelumnya, dari apa yang sudah disampaikan, ada yang ingin ditanyakan dulu nggak terkait macam-macam interaksi ini? Monggo dari kalian. Ada yang ingin ditanyakan? Belum ada? Oke. Belum, Pak. Ya, kita lanjutkan dulu ya. Oke. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang adalah dampak positif dari interaksi desa dan kota. Oke, Bapak pengen nanya dulu sama kalian. Menurut kalian, dampak positif dari interaksi desa dan kota itu apa? Boleh, silahkan. Bapak pengen dengar kalian dulu. Yuk, berpendapat yuk. Dapat Silakan, saling melengkapi. Dapat saling melengkapi. Oke, bisa. Apa? Kebutuhan antara Tingkat pengetahuan Perekonomian desa meningkat. Gimana Dandi? Meningkat. Perekonomian desa Satu. Sabar. Satu. Dandi dulu, gimana? perekonomian desa meningkat. Oke, perekonomian desa meningkat. Good, selanjutnya gantian. Siapa lagi yang mau berpendapat? Go. Perubahan gaya hidup. Good, Anissa. Yang lain, next. Gantian. Terdapat informasi di desa. Pendapat apa tadi, Rik? Informasi yang kebutuhan informasi. Kebutuhan informasinya jadi gimana, Rik? Secara spesifiknya. Desa menjadi lebih maju. Oke, desa menjadi lebih maju, good, bisa. Nancy, selanjutnya tadi angkat tangan, Nancy, monggo. Hilangnya kawasan hijau dan menyempitnya pemilikan lahan pertanian. Hilangnya kawasan hijau. Oke, bisa itu berarti tapi dampak negatifnya ya. Oke, bagus. Gak apa-apa. Terima kasih. Lanjut. Yang lain ada yang mau berpendapat lagi? Dampak interaksi antara desa dan kota? Nah, ini pembelajaran. Gimana, Rin? Peningkatan penghasilan. Peningkatan penghasilan. Oke, bisa. Good. Terima kasih, Ririn. Ini pembelajaran yang Bapak suka. Jadi kita komunikatif sekali nih. Ada lagi yang mau berpendapat? Good. Next. Siapa lagi yang mau berpendapat?
Sudah cukup? Oke, kalau sudah cukup gak apa-apa. Tapi terima kasih. Good. Aplaus buat kalian. Oke, sekarang Bapak akan membahas mengenai dampak positif dari interaksi desa dan kota. Yang pertama, wilayah pedesaan semakin terbuka. Maksudnya semakin terbuka gimana? Contoh, kayak misalkan nih, kemarin kan Bapak sempat nanya, ada beberapa wilayah di Indonesia yang masih sangat tertutup. Kemarin apa saja? Pertama, kemarin yang nyebutin Erik kalau nggak salah. Good, suku Baduy. Suku Baduy. Ada lagi yang namanya Kampung Naga di Tasikmalaya. Kemudian ada lagi suku Anak Dalam di wilayah Sumatera, pedalaman Sumatera. Nah, karena mereka mulai mengalami proses interaksi, mereka berinteraksi dengan wilayah sekitarnya, otomatis wilayah pedesaan semakin terbuka. Nah, tadi dampaknya teknologi dari wilayah perkotaan bisa masuk ke wilayah pedesaan tersebut. Meskipun kalau di Baduy itu kan tidak secara keseluruhan teknologi bisa masuk, secara bertahap, secara perlahan. Yang sekiranya bisa mereka pergunakan untuk kehidupan mereka sehari-hari, mereka masukkan. Tapi yang sekiranya belum diperlukan, mereka tidak pergunakan. Contohnya listrik. Listrik kan masih beberapa wilayah masih belum ya. Mereka di sana masih pakai Petromax kan. Nah, tapi kan kalau untuk berkomunikasi, telepon genggam atau smartphone mereka sudah mulai mempunyai. Karena itu juga untuk membuka komunikasi mereka dengan wilayah luar. Nah, otomatis juga wilayah pedesaan akan semakin terbuka. Gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua. Nah, tadi yang Bapak jelaskan, dengan terbukanya wilayah pedesaan, otomatis kemungkinan teknologi masuk ke wilayah pedesaan itu akan semakin besar kemungkinannya, dan dampaknya pun pengetahuan dari masyarakat di wilayah pedesaan pun akan semakin meningkat, gitu ya. Next, mulai berkembangnya lembaga pendidikan di wilayah pedesaan. Nah, ini juga ya, dari masuknya teknologi, akhirnya juga kan teknologi tersebut memerlukan pengetahuan bagaimana cara mengoperasionalkannya. Teknologi ini seperti apa, cara perbaikannya bagaimana. Nah, itulah biasanya mengakibatkan munculnya lembaga-lembaga pendidikan, baik itu pendidikan formal maupun non formal, ya, yang hanya sekedar PAUD saja, yang hanya sekedar lembaga kursus kecil-kecilan sampai lembaga pendidikan baik itu sekolah formal, itu juga memungkinkan munculnya di wilayah pedesaan, ya. Oke. Apalagi sekarang program pemerintah itu pemerataan pembangunan sangat dikebut ya, sehingga memungkinkan lembaga pendidikan di wilayah terpencil itu pun akan semakin terbuka lebar seperti itu ya. Dan berikutnya tingkat pengetahuan penduduk. Nah, tadi karena mulai berkembangnya lembaga pendidikan di wilayah pedesaan mengakibatkan tingkat pengetahuan penduduknya pun meningkat ya. Ini untuk di wilayah pedesaan. Apa? Kenapa, Val? Mic-nya ke unmute, Val. Oke, sambil dilanjut ya. Nggak apa-apa, Val, nyantai, Val, ya. Itu merupakan dampak positif dari interaksi antara desa dan kota. Next, dampak negatifnya. Nah, sekarang tadi ada yang nyebutin dampak negatif ya. Tadi siapa yang nyebutin dampak negatif? Saya. Oke, Nancy ya, yang hilangnya lahan hijau di wilayah pedesaan ya. Oke, itu juga merupakan salah satu dampak negatif dari interaksi desa dan kota. Ya. Oke. Dampak negatifnya kira-kira apa saja? Boleh nyebutin lagi. Tadi Nancy sudah, yang lain. Yuk. Hilangnya adat kebiasaan di desa. Hilangnya adat atau kebiasaan di desa. Novi, good. Bisa. Lanjut, yang lain. Desa kekurangan tenaga kerja. Adanya penetrasi budaya kota ke desa. Ada tadi yang ngacungin tangan. Tadi siapa? Depannya H namanya. Hizkia. Nah, gantian dulu Hizkia. Ki, gimana Ki? Hizkia. Memudarnya kehidupan agraris. Memudarnya kehidupan agraris. Oke, good. Bisa. Terima kasih Hizkia. Gantian. Yang lain? Yuk. Boleh lower Adanya. raise hand dulu. Raise hand dulu yuk. Saya, Pak. Boleh, yowes, Ana meneh. Apa, Nak? Adanya penetrasi budaya kota ke desa. Oke, Maksudnya kebudayaan dari kota ke desa. Oke, bisa. Good. Terima kasih, Nak. Ada lagi, yuk, raise hand. Siapa yang mau berpendapat? Oke, Erik lagi. Tias dulu. Bentar, Rik. Tias dulu, Rik. Gimana, Tias? Terdapat kawasan kumuh di kota. Terdapat kawasan kumuh di kota. Good. Bisa. Terima kasih, Tias. Erik.
menurunnya kemampuan lahan sebagai daerah tangkapan hujan dan peresapan air. Wah, ini sambil buka buku semua ya berarti ya. Good. Terima kasih. Bagus. Mantap. Apa yang kalian sebutkan itu betul. Tidak ada yang salah ya. Nah, ini rangkuman dampak negatif dari yang sudah Bapak catat ya. Di antaranya yang pertama, arus urbanisasi tidak bisa dibendung. Apalagi kalau sudah tahu, wah wilayah kota ternyata gini ya kehidupannya, lebih enak ya, lebih nikmat ya. Wah, kenapa kita nggak pindah ke kota aja? Nah, pekerjaan di kota lebih banyak nih. Nah, mau tidak mau arus urbanisasi makin banyak. Itu salah satu dampak negatifnya. Kalau arus urbanisasi tidak bisa dibendung, dampaknya ya tadi, mengakibatkan kawasan permukiman kumuh bermunculan. Kalau kawasan permukiman kumuh bermunculan juga mengakibatkan menyempitnya area lahan pertanian akibat urbanisasi. Oke, nanti setelah ini Bapak akan jelaskan urbanisasi itu apa. Tadi berarti apa yang kalian sebutkan ini sudah keluar semua di sini ya. Dan yang terakhir itu adalah dominasi kebudayaan kota di wilayah pedesaan. Gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai teori interaksi. Ya. Nah, teori interaksi ini sebenarnya hitung-hitungan sih teorinya. Nanti Bapak bakal share soalnya kepada kalian boleh kerjakan ya terkait teori interaksi ini. Oke. Jadi teori interaksi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama namanya adalah teori gravitasi. Nah, teori gravitasi ini diadopsi oleh seorang geograf yang bernama W.J. Rayleigh. Jadi ini sebenarnya teori interaksi diadopsi dari teori gravitasi dari pencetusnya siapa? Teori gravitasi ada yang bisa jawab? Ayo. Newton. Nah, Isaac Newton. Nah, jadi dari Isaac Newton tersebut diadopsi kembali oleh W.J. Rayleigh. Dia seorang geograf. Ternyata teori gravitasi itu juga bisa diaplikasikan dalam ilmu geografi yang dipergunakan untuk mengukur kekuatan interaksi antar dua buah wilayah yang dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan jarak antar wilayah tersebut. Nah, jadi interaksi itu semakin kuat apabila, kalau dari rumusnya ya, boleh dilihat, IAB sama dengan PA dikali PB dibagi D kuadrat. Boleh kalian catat, apa sih IAB itu? IAB itu adalah kekuatan interaksi antara wilayah A dan wilayah B. Oke, IAB merupakan kekuatan interaksi antara wilayah A dan wilayah B. Dipengaruhi oleh jumlah penduduk wilayah A dikalikan jumlah penduduk wilayah B dibagi jarak antara wilayah A dan wilayah B dikuadratkan. Nah, berarti secara tidak langsung rumus ini menjelaskan bahwa semakin banyak jumlah penduduknya dan jarak antar wilayahnya semakin dekat, berarti kekuatan interaksi antara kedua wilayah tersebut semakin besar atau semakin kecil? Kira-kira semakin besar. Begitupun sebaliknya, semakin sedikit jumlah penduduknya dengan jarak antar wilayah tersebut semakin jauh, mengakibatkan kekuatan interaksinya akan semakin apa? Besar atau kecil? Kecil. Semakin kecil pastinya, gitu ya. Oke, sampai sini bisa dipahami, Nak? Ada yang mau ditanyakan dulu terkait teori gravitasi? Tidak ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjutkan ke teori yang kedua. Teori gravitasi, teori yang kedua itu adalah teori titik henti. Nah, teori titik henti juga merupakan pengembangan yang dilakukan oleh W.J. Rayleigh. Jadi teori titik henti ini bisa dikatakan pengembangan dari teori gravitasi. Nah, cuman perbedaannya kalau teori titik henti ini dipergunakan untuk menghitung lokasi pembangunan fasilitas pelayanan publik agar bisa beroperasi secara optimum. Oke. Nah, jadi untuk mengetahui di mana kira-kira kita harus membangun sesuatu fasilitas pelayanan publik agar mampu melayani kedua buah wilayah secara optimal. Rumusnya itu gini, titik henti antara wilayah A dan wilayah B dipengaruhi oleh jarak antara wilayah A dan B dibagi 1 ditambah akar dari jumlah penduduk yang lebih banyak. PA itu adalah jumlah penduduk yang lebih banyak, ya, jumlah penduduk wilayah A itu berarti dia harus lebih besar dibagi jumlah penduduk yang lebih sedikit, seperti itu. Nah,
nanti teori titik henti itu akan menghasilkan sebuah angka. Angka tersebut harus dihitung dari wilayah yang jumlah penduduknya lebih banyak atau lebih sedikit menurut kalian. Boleh berpendapat sebelum Bapak jawab. Siapa yang pengen jawab? Kira-kira pembangunan fasilitas pelayanan publiknya itu harus mendekat ke wilayah, dihitung dari wilayah yang penduduknya lebih banyak atau lebih sedikit? Sedikit. Siapa tadi yang jawab? Novi. Kenapa lebih sedikit, Nov? Tidak tahu, menebak, Pak. Menebak. Oke. Jadi jawabannya adalah harus atau dihitung dari dari wilayah yang jumlah penduduknya lebih sedikit. Kok bisa, Pak? Karena gini. Kalau secara logikanya wilayah dengan jumlah penduduk yang lebih sedikit secara pembangunan itu berarti jauh bisa dikatakan sedikit di belakang atau tidak lebih modern ketimbang jumlah penduduk yang lebih banyak. Oke. Biasanya kalau wilayah yang jumlah penduduknya lebih banyak berarti kan di sana pembangunannya sudah sangat pesat dong. Ya enggak, lebih maju dong. Sedangkan yang jumlah penduduknya lebih sedikit itu dia bisa dikatakan wilayah yang pembangunannya agak lambat. Berarti sarana dan prasarannya pun lebih tertinggal ketimbang wilayah dengan jumlah penduduk yang lebih banyak. Secara logikanya seperti itu ya. Nah, misalkan contoh simpel gini deh. Kalau Bapak pengen bangun, misalkan nih, logikanya gini, Bapak pengen bangun sebuah rumah sakit bertaraf internasional. Ya, rumah sakit bertaraf internasional di antara Wonogiri dan Sukoharjo. Kira-kira harus lebih mendekat ke Wonogiri atau harus lebih mendekat ke Sukoharjo? Menurut kalian, silahkan berpendapat. Berpendapat bebas. Kalau secara logika dihubungkan dengan teori titik henti ini. Monggo. Yuk, siapa yang berpendapat? TikTok. Ayo. Siapa yang mau berpendapat? Irawan Aji. Halo, Nak. Bisa dengar suara Bapak? Irawan Aji. Bisa. Oke, menurutmu, Nak, kalau Bapak pengen bangun rumah sakit bertaraf internasional di antara Wonogiri dan Sukoharjo, kira-kira harus lebih dekat ke Sukoharjo atau harus lebih dekat ke Wonogiri? Di tengah-tengah, Pak. Di tengah-tengah. Oke, menurut Irawan Aji, menurut Irawan atau menurut Aji itu posisinya harus tengah-tengah. Good, terima kasih. Oke, Bapak pengen gantian bertanya sama Fitri Anjawani. Iya, Pak. Fit, menurutmu posisinya di mana, Fit? Wonogiri, Pak. Lebih dekat ke Wonogiri. Oke. Good, terima kasih. Gue pengen cari tahu lagi satu lagi ke Muhammad Ibnu Ramdhani. Ibnu. No? Halo. Bisa dengar suara Bapak? Ibnu. Halo. Oke, berarti tidak respon ya. Ganti deh. Tika Pangestuati. Tika. Bisa dengar suara Bapak, Nak? Halo, Tika. Tidak respon juga. Oke. Yohanes Kusuma deh. Nak, bisa dengar suara Bapak? Halo. Iya. Oke. Menurutmu, Nak, kira-kira kalau Bapak pengen bangun rumah sakit, lebih mendekat ke Wonogiri atau lebih mendekat ke Sukoharjo? Hah? Di tengah-tengahnya. Di tengah-tengahnya. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita bahas ya. Nah, kalau Bapak ingin membangun rumah sakit internasional di wilayah antara Wonogiri dan Sukoharjo, itu baiknya mendekat di wilayah Wonogiri, jawaban yang lebih tepat. Kok bisa, Pak? Kenapa, Pak? Oke, alasannya gini. Kalau misalkan kita secara logikanya ya, penduduk lebih banyak di Sukoharjo. Wonogiri lebih sedikit. Berarti secara progres pembangunan, wilayah Sukoharjo itu lebih pesat ketimbang wilayah Wonogiri. Kalau secara wilayah pembangunan lebih pesat, berarti taraf hidup masyarakatnya di Sukoharjo itu lebih tinggi ketimbang di Wonogiri. Ya kan? Kalau misalkan taraf hidupnya masyarakatnya lebih tinggi, berarti masyarakat mobilitasnya umumnya nih ya, minimal itu menggunakan kendaraan roda 2, bermotor. Berarti motor. Sedangkan Wonogiri
Ada yang masih pakai angkutan umum, ada yang masih pakai sepeda, ada yang masih pakai jalan kaki. Ya kan? Nah, otomatis masa kalau misalkan posisinya di tengah-tengah, masyarakat Wonogiri mau ke rumah sakit tersebut harus jalan kaki sejauh apa? Mengayuh sepeda sejauh apa? Sedangkan orang di wilayah Sukoharjo kalau mau ke rumah sakit ya udah tinggal naik motor, tinggal naik mobil. Seperti itu logikanya. Jadi itulah sebabnya kenapa teori titik henti itu selalu dihitung dari wilayah yang jumlah penduduknya lebih sedikit. Karena secara logika wilayah dengan jumlah penduduk yang lebih sedikit dari segi pembangunannya itu lebih lambat ketimbang jumlah penduduk yang lebih banyak. Otomatis taraf kehidupan masyarakatnya pun lebih rendah. Otomatis kemampuan masyarakatnya pun terbatas. Lebih baik wilayah yang jumlah penduduknya lebih banyak. Seperti itu. Bisa dipahami nggak sampai sini terkait teori titik henti ini? Atau ada yang masih bingung atau ada yang ingin ditanyakan? Monggo silahkan sebelum dilanjutkan. Silahkan, Nak. Yo. Kalau pada diem Bapak ya bingung nanti. Takutnya pas diujikan kalian jawabannya salah semua nantinya. Yo, ada yang mau ditanyakan? Boleh? Yakin tidak ada? Yakin tidak ada? Bener nih. Saya, Pak. Oke, ya udah kalau emang tidak ada. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi setelah teori titik henti, teori yang ketiga itu adalah teori indeks konektivitas. Nah, indeks konektivitas ini dicetuskan atau dikemukakan oleh K.J. Kansky. Jadi kalau misalkan ini sebenarnya hampir sama sih untuk mengukur seberapa kekuatan interaksi antar wilayah. Cuman hampir sama dengan teori gravitasi. Cuman perbedaannya, kalau tadi teori gravitasi itu kan dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan jarak antar wilayah ya. Cuman bedanya kalau indeks konektivitas itu dipengaruhi oleh jumlah wilayah yang saling terhubung dan jumlah jaringan jalan yang menghubungi. Ya. Jadi dicetuskan rumusnya itu adalah beta sama dengan E per V. Di mana beta itu adalah indeks konektivitas atau kekuatan interaksi antar wilayah tersebut. E itu adalah jumlah jaringan jalan. Jumlah jaringan jalan yang menghubungkan, dan V itu adalah jumlah wilayah yang terhubung. Oke. Paham nggak sampai sini? Sebagai contoh, gini, kita pengen menghitung indeks konektivitas di wilayah Jabodetabek. Nah, Jabodetabek berarti itu udah ketahuan apa? Pusat wilayahnya ya, V-nya udah ketahuan. V-nya itu berarti ada berapa kalau Jabodetabek? Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Berarti ada 5. Ya kan? Ada 5 nih. Nah, berarti V-nya ada 5. Tinggal kita hitung berapa jumlah jalan yang menghubungkan Jakarta dengan Depok, Jakarta dengan Tangerang, Jakarta dengan Bekasi, Jakarta dengan Bogor. Terus yang menghubungkan Bogor dengan Bekasi, Bogor dengan Depok, Bogor dengan Tangerang. Nah, nanti semuanya dihitung. Semakin banyak jalan yang terhubung, semakin banyak jalan yang menghubungkan, ya, berarti indeks konektivitasnya pun akan semakin besar. Atau simpelnya gini, semakin banyak jalan yang menghubungkan suatu wilayah, berarti dengan jumlah wilayah yang terhubungnya itu semakin sedikit, berarti indeks konektivitasnya akan semakin besar. Begitupun sebaliknya, semakin banyak wilayah yang terhubung dengan jumlah jaringan jalan yang semakin sedikit, maka indeks konektivitasnya pun akan semakin rendah atau semakin kecil. Sampai di sini bisa dipahami semuanya? Bisa, Pak. Oke, good. Nanti Bapak coba bagikan tugas pada kalian terkait teori interaksi ini ya. Nanti kalau misalkan mengalami kendala boleh sambil konsultasi ke Bapak. Oke, kita lanjutkan dulu. Setelah membahas mengenai teori interaksi, Bapak akan membahas pula mengenai yang namanya urbanisasi. Nah, gambarnya sudah menjelaskan. Urbanisasi, gampang banget berarti ya. Berarti kalian juga sudah sering mendengar tadi apa itu urbanisasi dan lain sebagainya. Oke, urbanisasi itu apa tadi? Silahkan Raisan. Pindahan penduduk. Dulu, biar gampang. Ayo, Pindahan penduduk dari desa ke kota. Oke. Perpindahan penduduk dari desa ke kota. Novi, tadi Raisan. Nov, ada pengertian lain mungkin, Nov?
Sama saja, Pak. Sama Cuma saja. Oke, intinya perpindahan penduduk dari desa dari desa menuju kota. Kalau perpindahan penduduk dari kota menuju desa, urbanisasi juga bukan? Menurut kalian, perpindahan penduduk dari kota menuju desa, apakah itu urbanisasi juga? Bukan. Bukan. Apa berarti? Bukan. Ruralisasi. Ruralisasi. Jadi urbanisasi lawan katanya adalah ruralisasi. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi urbanisasi itu adalah perpindahan penduduk dari wilayah pedesaan menuju wilayah perkotaan baik untuk menetap ataupun bersifat sementara. Nah, ya. Jadi ada yang misalkan kalau urbanisasi itu kayak orang Wonogiri merantau ke Jakarta untuk menetap, itu dikatakan seorang kaum urban. Dia melakukan proses urbanisasi. Tapi ada juga yang bersifat tidak menetap. Sebagai contoh, orang Wonogiri setiap harinya bekerja ke wilayah Surakarta. Pulang pergi, itu juga dikatakan urbanisasi. Meskipun dia bersifat komuter atau komutasi, berpindah setiap hari. Jadi tidak bersifat menetap. Itu juga dikatakan urbanisasi. Tapi bisa juga dikatakan urbanisasi adalah sebuah proses perkembangan wilayah pedesaan menjadi wilayah perkotaan. Atau bisa dikatakan bahasa simpelnya lainnya adalah modernisasi suatu wilayah, itu juga dikatakan urbanisasi. Contoh di sekitar kita yang mengalami urbanisasi paling gampang di mana coba? Boleh kalian sebutkan sebuah wilayah atau administrasi di sekitar kita yang mengalami urbanisasi. Mana? Solo Baru. Erik, betul. Berarti dia termasuk kabupaten Sukoharjo. Nah, Sukoharjo itu juga mengalami proses urbanisasi. Yang dulunya banyak sekali wilayah pertanian, kemudian tergerus berubah menjadi kawasan terbangun. Seperti kemarin Pak jelaskan kan, yang dimaksud dengan wilayah perkotaan adalah wilayah dengan kepadatan penduduk yang tinggi, dengan sebagian besar wilayahnya merupakan wilayah terbangun atau berupa bangunan permanen. Nah, itu juga yang terjadi di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Itulah sebabnya kenapa Sukoharjo bisa disebut sebagai wilayah urbanisasi. Seperti itu, ya. Oke, kita lanjutkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi urbanisasi. Ada berapa ya? Kurang lebih ada 2. Faktor yang mempengaruhi urbanisasi itu ada 2. Ada yang namanya faktor pendorong. Penarik dulu. Ada yang namanya faktor pendorong. Jadi ada faktor penarik dan ada faktor pendorong. Faktor penarik itu adalah faktor yang berasal dari luar. Ya, jadi kalau misalkan urbanisasi itu kan kayak tadi, urbanisasi perpindahan penduduk dari wilayah desa ke wilayah kota. Kalau faktor penarik berarti kira-kira dari wilayah kota apa dari wilayah desa? kota. Dari wilayah kota. Sedangkan faktor pendorong itu adalah faktor yang berasal dari wilayah pedesaan. Seperti itu, ya. Oke, kita lanjutkan ya. Faktor penarik urbanisasi. Yang pertama, dari segi pekerjaan. Gimana kira-kira kalau dari segi pekerjaannya? Berarti kan faktor penarik itu dari kota ya. Kira-kira pekerjaan di wilayah kota gimana? Lebih banyak lowongan pekerjaan. Lebih banyak lowongan pekerjaan, lebih beragam juga lowongan pekerjaannya. Good, terima kasih. Selanjutnya yang kedua, dari segi penghasilan. Gimana penghasilannya? Penghasilannya lebih banyak di kota. Jelas, sudah lebih besar penghasilannya di wilayah perkotaan ketimbang di wilayah pedesaan. Kemudian berikutnya, dari segi sarana dan prasarana. Gimana sarana dan prasarananya? Lebih lengkap. Good. Jelas, lebih lengkap ketimbang di wilayah pedesaan. Berikutnya, birokrasinya bagaimana? Nah, kalau dari segi birokrasi, gimana tuh? Ayo. Kok malah pada diam di sini? Giliran birokrasi yang keluar. Gimana? Karena di wilayah perkotaan itu pada umumnya merupakan pusat birokrasi atau pusat pemerintahan, sehingga terkait pelayanan yang berkaitan dengan birokrasi otomatis lebih mudah apa lebih sulit? Sarana prasarana kota lebih maju.
sarana prasarana tadi sudah disebutkan. Betul. Nah, karena di wilayah perkotaan itu merupakan pusat pemerintahan, sehingga pelayanan kegiatan birokrasi berpusat di wilayah perkotaan, otomatis hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan birokrasi itu lebih mudah atau lebih simple. Ya, mobilitas penduduknya pun tidak harus jauh-jauh. Karena biasanya kalau di wilayah pusat pemerintahan itu kan terpusat semuanya di wilayah tersebut. Gitu, ya. Jadi nggak perlu loncat ke sana, loncat ke sini jauh-jauh. Nah, gitu. Biasanya kalau misalkan kawasan pusat pemerintahan kan, misalkan dinas pendidikannya di situ, kemudian dinas sosialnya juga di sekitar situ, kemudian dinas koperasinya juga di sekitar situ. Jadi kalau misalkan berkaitan dengan atau yang berkaitan dengan beberapa buah birokrasi, tidak harus melakukan perpindahan secara jauh, sehingga lebih mudah seperti itu ya. Oke, lanjut ya. Kemudian kalau dari pasar, nah kira-kira gimana? Ayo, dari pasarnya kalau faktor penarik urbanisasi berarti di wilayah perkotaan. Apakah itu? Ada yang bisa jawab? Lebih lengkap, daya beli lebih tinggi. Oke, good. Lebih lengkap dan daya beli lebih tinggi. Bagus. Tapi selain itu juga di pasar itu merupakan pemasaran hasil produksi. Jadi segala sesuatu barang hasil produksi di wilayah pedesaan dipasarkan di wilayah kota. Ya kan? Contohnya hasil pertanian. Nah, kan ada petani-petani yang bergerak ke wilayah perkotaan untuk menjual hasil pertanian mereka kan, walaupun pulang pergi atau bersifat menetap sementara. Nah, itu juga faktor penarik dari urbanisasi. Karena daya beli masyarakat di wilayah perkotaan lebih tinggi juga, sehingga biaya harga jualnya pun akan semakin tinggi atau semakin rendah? Pastinya semakin tinggi. Good, tepat ya. Oke, sekarang setelah kita membahas mengenai faktor penarik, kita akan berubah ke faktor pendorong urbanisasi. Nah, dari gambarnya udah ada gambar orang ngedorong ya. Kira-kira faktor yang mempengaruhi seseorang berpindah, apa itu? Boleh disebutkan? Apa coba? Faktor di wilayah pedesaan. Kebalikan dari faktor penarik, Pak. Iya, itu secara simpelnya gitu. Tingkat ekonomi rendah, Pak, di desa. Oke, sip. Taraf ekonominya rendah di desa, betul. Terus ada lagi? Fasilitas yang kurang memadai. Iya, itu kebalikan yang tadi berarti ya. Good. Oke. Gini deh, mau jelaskan. Pertama, sempitnya lahan pertanian di wilayah pedesaan. Nah, karena di wilayah pedesaannya semakin berkembang, wilayah pedesaan itu kalau berkembang kan pada umumnya menjadi kawasan tidak hanya pabrik, tapi juga kawasan permukiman penduduk. Ya kan? Jadi orang yang kerjanya di kota, rumahnya di desa. Berarti membutuhkan rumah. Rumah ngebangunnya gimana? Lahannya udah sempit, ya udah lahan desanya, lahan pertaniannya dicaplok. Lama-kelamaan, lahan pertaniannya pun akan semakin sempit. Sehingga masyarakat petani mikir, aduh udah nggak ada lahan pertanian, udahlah kita pindah ke kota aja. Cari pekerjaan di wilayah perkotaan. Seperti itu. Yang kedua, penghasilan daerah pedesaan yang lebih rendah. Tadi dijelaskan juga. Kebalikannya ya, ini ya. Berikutnya, minimnya fasilitas sarana dan prasarana. Kebalikannya lagi. Berikutnya, keinginan untuk mendapat penghidupan yang lebih layak. Karena mungkin mereka berpikir, penghasilan di pedesaan yang lebih rendah, taraf kehidupan masyarakatnya pun akan rendah. Bagaimana caranya meningkatkan? Yang mereka lakukan adalah melakukan urbanisasi atau merantau ke wilayah perkotaan. Seperti itu. Ya. Berikutnya, fasilitas pendidikan di desa yang masih rendah. Seperti yang kemarin Bapak bilang, mungkin fasilitas pendidikan di wilayah pedesaan itu belum selengkap di wilayah kota. Mungkin di kota dari jenjang PAUD sampai jenjang SMA atau bahkan perguruan tinggi pun ada. Tapi kalau di wilayah pedesaan, mungkin mentoknya di SMP. Untuk SMA mereka harus lari ke pusat ibu kota kecamatan atau bahkan nyebrang ke kecamatan sebelah. Mungkin itu yang terjadi di wilayah Wonogiri saat ini. Salah satunya seperti itu. Ya. Oke. Berikutnya. Nah, tekanan adat istiadat di wilayah pedesaan yang sangat ketat. Biasanya kan kemarin Bapak bilang, di wilayah pedesaan itu masih ada beberapa desa yang menganut unsur animisme, dinamisme, dan lain sebagainya. Sedangkan di wilayah perkotaan mereka berpikir secara rasional dan kemarin tuh? Mereka berpikir realistis dan rasional.
segala sesuatu yang di luar nalar itu tidak mereka hiraukan. Sedangkan di wilayah pedesaan itu masih sangat kental seperti, nah jangan keluar abis maghrib nanti kayak gini. Lah gimana kalau misalkan keperluannya urgent, keluarnya abis maghrib mau gimana? Nah itu kan mereka kadang-kadang ada yang stres. Akhirnya kalau misalkan sudah stres, ya udahlah, akhirnya saya lebih memilih untuk berpindah ke kota saja. Karena mungkin pola kehidupannya lebih bebas. Seperti itu. Karena salah satunya tadi, adat istiadatnya sudah jauh lebih rendah atau sudah mulai pudar. Seperti itu. Ya. Oke, berikutnya dampak dari urbanisasi. Kira-kira apa saja dampak urbanisasi? Yang dampak urbanisasi itu, Bapak bedakan dulu nih, bahwa dampak urbanisasi itu dibedakan menjadi dua. Ada yang berdampak positif dan ada yang berdampak negatif. Dampak positifnya dibedakan lagi menjadi dua, dampak positif bagi wilayah perkotaan dan dampak positif bagi wilayah pedesaan. Dampak negatifnya juga dampak negatif bagi wilayah perkotaan dan dampak negatif bagi wilayah pedesaan. Oke, mungkin boleh ada yang sebutkan salah satunya dulu, dampak positif bagi wilayah desa. Kira-kira apa? Dampak positif bagi wilayah desa. Raise hand dulu. Siapa yang mau berpendapat? Dampak positif dari urbanisasi. Ayo. Oke, Dian Indah. Silakan Dian. Mengurangi jumlah pengangguran di pedesaan. Oke, good. Mengurangi jumlah pengangguran di pedesaan. Good. Terima kasih Dian. Yuk, yang lain. Raise hand dulu. Meningkatnya kesejahteraan penduduk desa. Oke, meningkatnya kesejahteraan penduduk desa. Good. Terima kasih Ana. Raise hand dulu. Yuk, siapa lagi yang mau berpendapat? Ayo. Siapa lagi yang mau berpendapat? Silakan raise hand. Tidak ada? Oke, nggak apa-apa. Kita simpulkan ya. Yang pertama, dampak positif bagi desa. Pertama, kesejahteraan masyarakat pedesaan meningkat, betul. Masuknya ilmu pengetahuan dan teknologi menuju wilayah pedesaan. Itu dampak positifnya. Umumnya seperti itu. Ya kan? Karena masyarakat di wilayah pedesaan yang berpindah ke kota, pengetahuan mereka meningkat di wilayah perkotaan, pada saat mereka pulang, mungkin mereka bawa gadget terbaru yang udah 5G, atau mungkin bawa laptop, bawa kamera mirrorless, bawa mobil listrik. Nah, kan berarti masyarakat juga, wah ini apa nih? Nah, mereka menjelaskan masyarakat urban tersebut, dia akan menjelaskan pada masyarakat sekitar. Ini loh teknologi di wilayah perkotaan, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan secara tidak langsung, pengetahuan masyarakat di wilayah pedesaan pun akan semakin meningkat. Seperti itu. Ya. Dan dampak positif bagi wilayah perkotaan apa kira-kira? Boleh disebutkan? Ada yang mau berpendapat untuk wilayah perkotaan? Dampak positifnya adalah pakai kok. Tenaga kerja meningkat. Tenaga kerja meningkat, good Dandi. Nah, yaitu berkembangnya wilayah perkotaan dan tersedianya tenaga kerja yang cukup. Utamanya adalah tenaga kerja terampil. Ya kan? Gitu. Itu dampak positif bagi wilayah perkotaan. Sekarang kita bahas mengenai dampak negatifnya bagi wilayah pedesaan. Kira-kira apa? Banyak banget bagi wilayah pedesaan dampak negatifnya. Yuk, sebutkan. Desa kekurangan tenaga kerja untuk mengolah pertanian. Good. Kekurangan tenaga kerja untuk mengolah pertanian. Next, selanjutnya apa lagi? Ayo. Apa lagi? Sebenarnya satu sih tadi, kata kuncinya adalah kekurangan tenaga kerja. Tapi efeknya merembet kemana-mana. Yang pertama, tenaga kerja ahli berkurang karena berpindah ke kota. Desa sulit berkembang, karena untuk pengembangan suatu wilayah, otomatis membutuhkan masyarakat yang terampil. Dan masyarakat terampil tersebut sudah kadung pindah ke wilayah perkotaan. Otomatis desa mengalami kesulitan untuk berkembang menjadi ke wilayah yang lebih modern. Bisa nggak? Tetap bisa, tapi waktunya yang lambat. Karena kenapa? Ya nunggu masyarakat urban tersebut untuk mudik ke kampung halamannya. Kemudian produktivitas lahan pertanian menurun. Kenapa? Ya tadi yang Bapak bilang, wilayah pedesaan otomatis berubah dari wilayah pertanian menjadi wilayah perumahan atau permukiman penduduk. Otomatis lahan pertaniannya semakin berkurang dan produktivitasnya pun secara tidak langsung akan semakin berkurang. Seperti itu. Ya.
Kalau dampak negatif bagi wilayah perkotaan apa? Gampang banget. Yuk, boleh disebutkan. Tingkat kepadatan penduduk meningkat. Good, tingkat kepadatan penduduk meningkat. Selain tingkat kepadatan penduduk meningkat, apalagi? Yuk. Ya, Anissa Gilda. Silakan. Meningkatnya tunawisma dan juga kriminalitas. Good, meningkatnya tunawisma dan juga kriminalitas. Betul. Selain itu, ada satu lagi. Tunawisma meningkat berarti ada dampak lain yang ditimbulkan. Apa itu? Dian Indah, silakan. Dian Indah, monggo. Meningkatnya kemacetan lalu lintas. Good, meningkatnya kemacetan lalu lintas. Ada satu lagi. Satu lagi. Terima kasih, Dian. Yuk, satu lagi. Apa satu lagi? Oke, Hiskia. Hiskia, gimana Hiskia? Meningkatnya lingkungan kumuh. Nah, itu dia. Kalau tunawisma, mereka akan mencari wilayah yang bisa ditempati oleh mereka dengan biaya yang sangat rendah, kalau perlu gratis. Akhirnya di mana? 1, bantaran sungai. 2, bawah kolong jembatan. Nah, itu bangun-bangun rumah. 3, pinggir rel kereta api. Itu kan isi-isinya permukiman kumuh semua. Kenapa? Ya tunawisma tersebut. Akibat apa? Banyaknya pengangguran, tingginya angka kriminalitas jadinya juga. Itu efek domino yang ditimbulkan dari urbanisasi. Meningkatnya kriminalitas, berkembangnya kawasan permukiman kumuh, pengangguran bertambah, kepadatan penduduk tinggi, dan meningkatnya kemacetan di berbagai wilayah. Sudah kalian sebutkan semua. Good. Gitu. Ya? Oke? Baik, anak-anakku sekalian, itu semua materi yang dapat Bapak sampaikan. Mungkin sampai sini ada yang pengen ditanyain dulu, Nak, terkait materi yang sudah Bapak sampaikan. Monggo, silahkan. Ini bahasan pertemuan, ini yang kemarin ya. Yuk, ada yang ditanyakan dulu, monggo, silahkan. Terkait pembelajaran yang sudah dijelaskan hari ini. Monggo. Masih ada waktu. 22 menit ya. Masih ada waktu, monggo. Siapa yang ingin bertanya terkait pembelajaran yang sudah disampaikan? Saya, Pak. Boleh, silakan, Nak. Gimana, Nak? Gimana, Nak? Halo, Anak. Yang Gimana, Nak? Putus-putus, Nak. titik henti tadi itu Ini Bapaknya yang wilayah putus-putus apa anaknya pembangunannya yang itu putus-putus? pasti yang dipilih yang Teori titik henti. Wilayah pembangunannya gimana? wilayah pembangunannya itu apa yang dipilih penduduknya yang paling sedikit. Harus yang paling sedikit. Ya, kalau pola perhitungannya nanti itu dihitung dari jumlah penduduk yang lebih sedikit. Selalu seperti itu. Itu teori dasarnya seperti itu. Karena ya tadi Bapak bilang, logikanya wilayah dengan jumlah penduduk yang lebih sedikit secara pembangunan, dia lebih di bawahnya wilayah dengan jumlah penduduk yang lebih banyak. Seperti itu. Jadi memang teori dasarnya seperti itu, Nah. Oke, Pak. Terima kasih. Sami-sami. Yo, ada lagi yang mau ditanyakan? Siapa lagi yang mau bertanya? Masih ada 20 menit. Sudah cukup jelas semuanya? Sudah cukup jelas? Sudah jelas, Pak. Oke, baik. Kalau memang sudah cukup jelas, tidak ada yang ingin ditanyakan lagi. Bapak cukupkan sekian ya, Nak, ya, pembelajaran di hari ini. Harapan Bapak adalah kalian bisa memahami materi-materi yang sudah Bapak sampaikan, baik di hari ini maupun minggu kemarin. Nanti juga kita akan coba sedikit evaluasi pembelajaran yang sudah kita lakukan dengan ada tugas nanti. Tapi enggak di hari ini sepertinya, nanti akan Bapak informasikan lebih lanjut terkait tugasnya itu seperti apa. Kalau misalkan di antara kalian masih ada yang ingin bertanya terkait pembelajaran, setelah pembelajaran ini selesai, nanti kalian bisa komunikasikan melalui WhatsApp atau melalui jalur pribadi ke WhatsApp Bapak ya. Kemudian juga nanti hasil pembelajaran kali ini juga bisa kalian akses ulang di channel YouTube Bapak. Jadi atau mungkin di antara kalian juga ada yang tertinggal yang tidak bisa mengikuti pembelajaran hari ini, juga bisa
di review ulang di channel YouTube Bapak ya. Setelah ini akan langsung Bapak upload gitu ya. Oke. Itu aja mungkin yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Sehat selalu untuk kalian semua. Salam untuk orang tua di rumah. Tetap jaga kesehatan, tetap bahagia semuanya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga.